Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Sidik. Saya dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor NPM 10221033. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dibahas sebelumnya tentang tarif al-Rasul. Materi pertama, tarif Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. 2. Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun, kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap gulu atau berlebihan. Umat Islam memposisikan Rasulullah SAW secara proporsional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau. Sebagai abdun min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah, Nabi Muhammad SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa yang memiliki garis keturunan dan berjasad. Materi ketiga, sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Menjadi seorang pemimpin untuk mengantarkan umat muslim dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh penerangan harus memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang tersebut diiringi oleh ketulusan hati untuk mendapatkan ridho Allah, senantiasa bersama-sama menguatkan akar fondasi iman dan takwa. Maka dari itu, Allah kirimkan utusan ke muka bumi dengan 3 macam sifat Nabi. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat ini merupakan hal yang pasti harus ada di dalam diri Nabi atau Rasul. Cakupannya meliputi sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tablik sebagai penyampai, dan fatonah atau cerdas. Yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat ini merupakan sifat yang tidak mungkin ada di diri Nabi atau Rasul. Sifat-sifat tersebut seperti kizib atau dusta, khianat atau tidak dapat dipercaya, hitman, menyembunyikan, atau baladah, bodoh. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz pada Nabi dan Rasul sangat berbeda dengan sifat jaiz pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat-sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardullah basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk biasanya. Materi keempat, wazifatul Rasul atau tugas-tugas kerasulan. 1. Menyampaikan risalah. Risalah berarti segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan atau mengajak manusia pada apa yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Dapat pula dikatakan bahwa risalah adalah ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui perantara seorang atau beberapa orang Rasul untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama manusia dan makhluk lingkungannya. Dalam menyampaikan risalah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah memperkenalkan Al-Khaliq. Al-Khaliq sendiri secara sederhana diartikan sebagai Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, artinya Allah adalah Sang Maha Pencipta. Allah menciptakan alam semesta atau makhluk ini yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Manusia secerdas apapun atau sehebat apapun tidak akan mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Yang kedua adalah tata cara ibadah. Di dalam Al-Quran, kita mendapati berbagai macam perintah ibadah, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, yang bersifat global. Adapun tata cara pelaksanaannya secara detail dapat kita ketahui dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya saja tentang bagaimana pelaksanaan sholat. Rasulullah bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Malik bin Al-Huwazirid. Selanjutnya ada pedoman hidup. Manusia merupakan hamba Allah, maka sudah sewajarnya manusia mendapatkan petunjuk langsung darinya dan menjalankan kehidupan ini.
Untuk itu, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan pembimbing manusia mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagai sumber syariat dasar dalam Islam, tapi sifatnya merangkul semua umat di dunia, karena sejatinya Islam itu rahmatan lil alamin, artinya rahmat dari kasih sayang Tuhan kepada seluruh alam semesta. Selanjutnya adalah mendidik para sahabat dalam arahan dan nasihat. Sesungguhnya aku diutus untuk memberikan pengajaran, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darimi. Rasulullah adalah seorang pengajar dan pendidik. Beliau memberikan pengajaran dan pendidikan tentang makna dan maksud ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Rasulullah dibekali Allah dengan 3 hal sehingga membantunya mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama adalah empati, kasih sayang, dan ambisi akan keberhasilan dan kesuksesan umatnya. Kedua, berkata benar dan dapat dipercaya. Dan ketiga, berjuang tanpa pamrih. Rasulullah tidak pernah memikirkan imbalan atas pengajaran yang diberikan kepada para sahabatnya. 2. Menegakkan agama Allah. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menegakkan khilafah. Mendirikan negara Islam atau khilafah Islam merupakan kewajiban syariah. Allah menjanjikan hidayah bagi mereka yang taat kepadanya dan Rasulnya. Allah telah menjanjikan secara pasti kepada orang-orang yang beriman dan yang membuktikan keimanannya dengan mengerjakan kebajikan, yaitu semua aktivitas yang bermanfaat sesuai sunnah dan tuntunan agama. Membina kader. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat ke-104. Ayat tersebut secara umum membahas tentang perintah dakwah amar ma'ruf nahi munkar bagi setiap muslim. Memerintahkan perkara ma'ruf berarti menyerukan segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Lalu mencegah yang munkar berarti mencegah segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui ayat tersebut, Allah mewajibkan umat Islam untuk memiliki teman yang senantiasa mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak lupa pula mengajarkan al-khair dan menjauhi al-munkar seperti yang disebutkan di awal. Membuat konsep dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah kepada sebagian kaum muslimin yang melakukan pelanggaran dalam keadaan genting perang Uhud. Bahkan beliau memaafkannya dan memohonkan ampun untuk mereka. Sifat lemah lembut, rasa hormat, belas kasihan, dan cinta kasih yang ditanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah ini mempengaruhi sifat beliau dalam memimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Hal ini merupakan anjuran bagi umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah atau berdiskusi dalam segala hal tentang mengambil keputusan. Melaksanakan panduan hidup. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dalam ayat ini, Nabi Muhammad diperintahkan agar mengatakan bahwa sesungguhnya sholatnya, ibadahnya, serta semua pekerjaan yang dilakukannya, hidup dan matinya adalah semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadanya. Semua pekerjaan sholat dan ibadah lainnya harus dilakukan dengan tekun sepenuh hati karena Allah, ikhlas tanpa pamrih. Seorang muslim harus yakin kepada kodrat dan irodat Allah yang tidak ada sekutu baginya. Allah lah yang menentukan hidup mati seseorang. Oleh karena itu, seorang muslim tidak perlu takut mati dalam berjihad di jalan Allah dan tidak perlu takut hilang kedudukan dalam menyampaikan dakwah Islam. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan, dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.